Halo teman-teman semuanya, selama saya menulis, mengajar, dan membuat konten video, saya menerima banyak sekali pertanyaan. Beberapa pertanyaan sepertinya berulang-ulang saya dapatkan. Dan kali ini saya ingin coba jawab sebagian besar pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang saya terima biasanya diajukan oleh pemula. Tapi menurut saya, yang sudah menggunakan kamera bertahun-tahun pun kadang-kadang belum tahu atau belum memahami. Oleh sebab itu, bantu saya untuk sharing video ini ke teman-teman lainnya yang mungkin sangat membutuhkan, terutama yang baru mengenal dunia fotografi digital. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain seputar kamera dan fotografi, silakan juga tulis di bagian komentar. Saya biasanya membaca sendiri semua komentar-komentar yang masuk dan akan menjawabnya jika saya bisa. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita ngomongin tentang setting image quality duluan. Biasanya, topik yang ditanyakan adalah bagusan foto RAW atau JPEG. Supaya mudah dimengerti, saya biasanya mengibaratkan membuat foto itu seperti belanja makanan. RAW adalah bahan mentah, dan karena masih mentah, perlu dimasak dulu, diberikan bumbu dulu sesuai selera masing-masing, baru bisa dimakan dong. Sama dengan file RAW, kita perlu yang namanya post-process atau biasa disebut orang tuh editing dulu. Baru kita bisa share ke media sosial atau dicetak. Sedangkan kalau foto JPEG ibaratnya adalah kita membeli makanan yang sudah jadi, siap untuk dimakan. Jika makanannya terlalu manis atau pedas, tentunya sulit diubah menjadi berkurang manisnya atau pedasnya. Meskipun kalau kurang asin, kita bisa tambah kecap sedikit. Keuntungan foto JPEG adalah dia siap saji. Kalau setting kamera kita sudah benar, kualitas gambarnya langsung dari kamera itu sudah layak untuk ditampilkan atau dicetak. Tapi kalau kita jago editing atau jago masak ibaratnya, bagusnya kita foto pakai format RAW karena detail dari datanya itu lebih banyak dan saat kita olah itu lebih maksimal daripada file yang berformat JPEG. Untuk foto hitam putih atau monokrom, kita selalu perlu foto JPEG-nya karena setiap kamera memiliki image sensor warna. Kalau RAW-nya akan selalu ada warnanya. Jadi kalau kita cuma foto RAW doang, kita sebenarnya nggak dapat hitam putih. Kita cuma dapat file keseluruhannya. Ya, kecuali kalau kamera kita image sensornya monokrom. Ya, itu lain cerita. Baik RAW atau JPEG, semuanya pasti hitam putih. Jadi kalau teman-teman suka foto monokrom atau hitam putih, idealnya lebih baik memotret dengan RAW plus JPEG. Karena kita akan dapat style monokromnya dari kamera, tapi foto RAW-nya tetap dapat. Berarti kita akan dapat foto warnanya juga untuk kita olah di kemudian hari. Ya, kita bisa olah menjadi foto hitam putih atau foto warna. Sekali foto, kita akan dapat 2 file. Ya, jadinya memang agak boros ya. Kita perlu memory card dengan kapasitas yang besar jika kita motretnya banyak dan juga pastinya hard drive ya. Sekarang kita ngomongin tentang monitor dan jendela bidik. Kalau kameramu itu punya jendela bidik, di dekatnya biasanya ada dial atau semacam roda nih. Namanya itu sebenarnya adalah diopter adjustment. Tujuannya untuk mengkalibrasi jendela bidik, supaya jendela bidiknya jelas waktu kita intip. Kalau teman-teman masih muda dan matanya masih bagus, settingnya di 0 biasanya sudah oke. Tapi kalau seperti saya yang sudah rambut dekat, jika diatur diopternya sedikit banyak, itu akan sangat membantu ya. Jadinya saat kita lihat jendela bidik itu semuanya lebih jelas dan tajam. Kecerahan monitor juga kadang-kadang bisa menipu kita. Saat kita memotret di kondisi gelap, kalau kecerahan monitornya tidak diturunkan nih, tetap terang ya kondisinya, kita bisa mengira foto kita sudah sangat terang sekali, sudah bagus. Padahal tidak demikian, bisa jadi fotonya sebenarnya agak gelap. Oleh sebab itu, kita harus aware dan kita turunkan kecerahan monitornya sesuaikan dengan kondisi cahaya lingkungan atau ambient light yang gelap itu. Saat di bawah cahaya matahari yang sangat terik, yang sangat terang, bisa jadi monitor kita sulit dilihat karena kalah terang dengan cahaya sekitarnya. Maka itu, tingkat kecerahan monitor sebaliknya harus dinaikkan juga. Di kamera seperti Sony, kita bisa set monitor brightness-nya ke sunny weather. Akurasi dan warna tonal itu akan menurun, tapi kecerahannya jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada kita nggak bisa melihat jelas apa yang akan dipotret misalnya. Bagi yang akan menggunakan flash atau lampu kilat,
Jangan lupa mematikan preview exposure layar monitornya. Dan rumitnya, tiap kamera punya istilahnya sendiri-sendiri. Misalnya, kamera Sony menamakan settingnya itu dengan live view setting. Di kamera Leica namanya exposure preview. Di Fujifilm namanya preview exposure. Ya macam-macam lah ya, mungkin kamera yang lain istilahnya beda lagi. Dengan mematikan previewnya, monitor kamera itu akan selalu terang. Jadi saat kita pakai flash atau trigger, maka kita tetap bisa melihat komposisi dan juga kita bisa fokus dengan lebih mudah. Tapi jangan lupa untuk membalikan lagi. Karena kalau tidak menggunakan flash, kita akan mengira setting kita sudah terang dan pas exposure-nya, padahal belum tentu, bisa jadi terlalu terang atau terlalu gelap karena previewnya mati. Banyak juga pemula yang datang untuk belajar, tapi tidak tahu kameranya bisa ganti lensa. Kamera memang macam-macam ya, ada yang bisa ganti lensa, ada yang juga yang tidak. Yang pasti, hampir semua kamera compact dan ponsel itu tidak bisa ganti lensa. Kamera DSLR dan kamera mirrorless itu bisa ganti lensa. Cara melepas lensanya adalah tekan tombol di dekat lensa, tahan, dan putar lensanya. Kalau teman-teman cuma punya satu lensa, tidak perlu dilepas, nggak apa-apa, disimpan aja seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau melepas lensa dari kamera, pastikan bagian mounting kameranya dan di bagian belakang lensanya ditutup. Karena kalau debu sampai nempel di image sensor atau di bagian belakang lensa, kualitas gambar akan terkompromikan karena debu itu akan membekas di foto yang akan diambil. Lalu perlukah kita ganti lensa nih? Ya, tergantung kebutuhan. Misalnya, lensa yang berbukaan besar itu memudahkan untuk membuat latar belakang yang blur. Ada lensa yang jenisnya makro yang bisa fokus dekat, dan juga ada yang super telefoto untuk foto burung, olahraga, dan sebagainya. Lalu, apakah ada lensa yang harus dibeli untuk pemula selain paket lensa yang sudah disediakan pas membeli kamera pertama kalian? Ya, saran saya adalah lensa yang berjarak fokal 50 mm. Ini termasuk lensa wajib, karena beberapa hal. Misalnya kualitasnya cukup bagus, bisa bikin latar belakang blur. Harganya juga relatif murah dan ukurannya kecil. Nah, selanjutnya mungkin lensa ultra lebar ini bisa dilirik karena perspektifnya unik, sangat lebar sekali, sangat bagus dan dramatis untuk foto pemandangan, arsitektur, atau interior yang sempit. Apakah lensa APS-C itu perlu dikalikan dengan crop faktornya? Misalnya, lensa yang didesain untuk APS-C 50 mm. Jika dipasang di kamera yang sensornya APS-C, apakah itu tetap 50 mm atau harus dikali 1,5 jadinya ekuivalen dengan 75 mm? Nah, ini pertanyaan yang sering banget nih yang ditanyakan. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu. Yang menyebabkan adanya crop factor itu bukan karena lensanya, tapi karena ukuran dari sensor kameranya. Jadi kalau image sensor kameranya APS-C, apapun lensa yang akan dipasang, baik lensa yang mencakupi bidang APS-C atau lensa untuk full frame, ya perlu dikalikan dengan crop factor image sensornya, yaitu biasanya 1,5 kali untuk APS-C dan untuk micro four thirds itu 2 kali. Misalnya lensa 50 mm berarti ekuivalennya 75 mm di kamera APS-C dan 100 mm di kamera micro four thirds. Tujuan dikalikan dengan crop factor ini supaya semuanya bisa mengetahui ekuivalensinya di format full frame yang crop factornya 1. Jadinya saat kita ngobrolin jarak fokal lensa bersama teman-teman kita, fotografer, yang menggunakan kamera dengan image sensor yang berbeda-beda, ya setidaknya kita tahu ekuivalensinya dan kita akan bicara tentang sudut pandang yang sama. Kalau tidak diekuivalensikan, itu kadang-kadang bisa terjadi salah paham. Waktu saya mengajar dan juga mementori sebuah workshop, saya sering memperhatikan murid-murid saya memutar-mutar lensanya untuk fokus. Dan saat saya tanyakan, kenapa nih? Biasanya mereka menjawab karena sedang menggunakan mode manual atau mode M. Sebenarnya saat kita menggunakan mode M, kita tidak perlu menggunakan MF atau manual focus. Kita bisa pakai AF atau autofocus karena sistem mode M dan sistem autofocus itu adalah sistem yang berbeda. Selain itu, alasan populer lainnya adalah karena mereka merasa autofocus itu sangat lambat, terutama saat menggunakan monitor untuk komposisi. Nah, biasanya itu karena kamera yang digunakan adalah kamera yang berjenis DSLR.
Kalau memotret dengan monitor di kamera DSLR, memang akan terasa sangat lambat, tidak seperti kamera mirrorless. Saran saya adalah pelajari dan pakailah jendela bidik kalau teman-teman pakai sistem kamera DSLR, supaya autofokusnya bisa lebih cepat. Lalu saya juga sering mengamati, banyak orang yang menekan setengah tombol shutter itu untuk aktivasi autofokus, tapi sering masih menunggu momen atau bahkan menggerakkan kameranya. Nah, kalau posisi kamera atau subjek berubah, hasil fokus itu bisa jadi bergeser dan hasil fotonya jadi tidak fokus. Maka itu saya sarankan untuk segera memotret setelah fokus itu sudah terakuisisi. Ya, biasanya ada kotak hijau, ya tandanya sudah fokus seperti itu. Langsung jepret aja untuk mengambil momennya. Alternatifnya, kalau kamera dan subjeknya itu selalu berubah-ubah posisinya, maka lebih baik kita menggunakan fungsi autofocus yang namanya continuous autofocus, yang biasanya disingkat menjadi AFC atau AI servo di kamera Canon. Dalam workshop terakhir, ada peserta yang bertanya, mengapa fotonya terasa kurang jika dibandingkan dengan foto yang saya buat, yang saya tampilkan di akhir sesi workshop. Padahal subjek fotonya sama, tempatnya sama, lightingnya sama. Kualitas kamera yang saya pakai secara teknis malah di bawahnya. Kenapa bisa demikian nih? Banyak orang, terutama pemula, tidak begitu menyadari bahwa posisi kamera, arah lensa itu sangat penting. Seinci saja berbeda, hasil gambarnya itu akan berbeda. Selain itu, waktu, istilahnya momen, saat memotret itu juga sangat menentukan. Beberapa detik saja berbeda, hasil foto juga akan sangat berbeda ya. Apalagi subjeknya bergerak. Maka itu, teman-teman yang baru belajar, yang pasti lebih baik melihat atau mengobservasi dulu. Kira-kira fotografer yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang hasilnya bagus itu, cara motretnya bagaimana? Bagaimana dia menempatkan kameranya dan kapan dia memotretnya. Nah, selanjutnya itu kita perlu banyak melakukan latihan. Karena jam terbang itu tidak pernah bohong. Membuat foto yang tajam itu juga banyak faktornya ya. Salah satunya adalah fokusnya harus tepat. Tapi stabilitas waktu memotret juga sangat penting. Jadi saran saya adalah latihan dan terus berlatih supaya tangan kita bisa stabil dalam menghandle kamera. Dan juga menggunakan setting shutter speed yang cukup cepat. Nah, berapa shutter speed yang cukup cepat itu biasanya tergantung dari banyak faktor. Salah satunya adalah jarak fokal lensa yang dipasang di kameranya. Semakin tele atau panjang, semakin cepat shutter speed yang kita butuhkan. Setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan shutter speed yang sangat lambat, dia bisa steady banget. Ada juga yang tidak bisa. Maka itu latihan dan mencoba shutter speed satu persatu dan melihat hasilnya itu sangat penting sekali menurut saya. Cara belajar fotografi sebenarnya bisa dengan bermacam-macam cara. Bisa dari baca buku, bisa dari nonton video di YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dan juga bisa nanya teman atau saudara. Tapi ada juga yang belajarnya lebih cepat jika langsung praktik atau langsung dibimbing oleh tutor atau mentor. Dan jika mau belajar di info fotografi secara privat atau grup, silakan teman-teman boleh kontak kami untuk membuat janji. Terima kasih teman-teman member info fotografi untuk kontribusinya via Karya Karsa, Sosiabas, dan juga Tokopedia dan Shopee info fotografi. Link untuk kontribusi bisa dilihat di deskripsi video di bawah. Jangan lupa untuk share video ini dengan teman-teman yang lagi senang-senangnya belajar fotografi. Dan sampai jumpa lagi di video info fotografi selanjutnya. Bye-bye!